kalian review skripsi, ya kan, bentuknya bulat-bulat, gitu ya, variabel itu bentuknya bulat ya, itu sudah standar penulisan artikel. Jadi jangan pakai kotak, jangan pakai segitiga, gitu ya, semuanya harus pakai bulat. Itu untuk variabel. Ya. Nah, ini adalah model. Model itu terdiri dari beberapa variabel X dan satu variabel Y. Kalau kalian gunakan regresi, ya. Kalau gunakan SEM beda lagi, Y-nya bisa lebih dari satu, ya. Kalau skripsi kan Y-nya satu saja. Nah, X1, X2 berpengaruh pada niat beli. X1 berpengaruh pada niat beli, X2 berpengaruh pada niat beli. Sikap pada niat beli, norma subjektif pada niat beli. Ini model penelitian. Ya. Model ini bagus atau tidak bisa dilihat dari koefisien determinasi atau uji model. Ya. Kalau kalian punya dua variabel ini, ya, lalu nilai koefisien determinasinya misalnya 50, berarti itu sama dengan 50%. Koefisien determinasi itu gunakan persentase. Kalau seandainya ada data muncul, ada model yang muncul koefisien determinasinya sampai 100%, gitu ya, atau nilainya 100, maka bisa diartikan semua yang ada pada variabel X, semua variabel X itu memang variabel utama dalam pembentuk variabel Y. Ya. Nah, kalau di penelitian ini atau model ini yang ada 3, yaitu sikap sama norma subjektif, atau X1 pada Y dan X2 pada Y, lalu muncul angka 50% atau 25% lah, ya, 0,25, maka bisa dikatakan 25% faktor pembentuk niat beli dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Sisanya berapa dari 100? Ya, yaitu 75%. 75% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Ada X4, ya kan? ada X3, ada X7, ada X8, dan seterusnya. Tapi tidak kita teliti di dalam model. Logikanya semakin banyak model penelitian, ya maksudnya semakin banyak variabel X, maka nilai persentasenya akan naik. Karena semakin banyak faktor ya yang membentuk Y dan masuk ke dalam model. Tapi kalau variabelnya cuma sedikit, kayak cuma 2 atau bahkan mungkin cuma 1, dan hanya muncul 10% saja, ya itu wajar. Kenapa ya? Variabel pembentuknya cuma 1. Ya kalau 1 mungkin 10%, 10% aja udah tinggi. Ya, biasanya nggak sampai 10%. Ya, jadi kalau kalian ingin ketemu kalau kalian ingin menemukan model yang bagus, harusnya model penelitiannya itu juga harus bagus. Bagusnya ini ada 2. Yang pertama, variabelnya banyak, jadi benar-benar si Y ini dipengaruhi oleh apa, kita cari betul-betul. Dari penelitian terdahulu, dari logika berpikir, dari artikel, semuanya dicari. Kalau ada 10, ya 10-10-nya dimasukin. Kalau ada 12, ya 12-12 yang dimasukin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketepatan variabel. Kalau sampai variabelnya nggak tepat, ya wajar saja kalau modelnya nggak bagus. Ya. Model koefisien determinasi menggunakan persentase. Ya. 0,75, 0,50, dan 0,25 menurut Ayer secara berurut-urut adalah kuat, sedang, dan lemah. Jadi bisa diartikan 0,75 itu kuat, ya, 50% itu moderate atau sedang, ya, 25% itu berarti lemah. Kalau dua variabel ini tiba-tiba muncul 70%, berarti modelnya bagus sekali. Dua variabel punya bobot sampai 70%, berarti itu bagus, ya. Dua variabel ini saja sudah cukup untuk membuat niat beli. Tinggal berapa? Tinggal 25% lagi. Itu dapat dari mana? Dari variabel lain yang tidak ada pada model kita. Seperti itu cara pemahaman yang namanya koefisien determinasi atau uji model. Ya. Nah, uji model yang bagus, jadi kalau ini nilainya semakin tinggi, semakin bagus. Cuman hati-hati juga, ya. Kalian akan pusing kalau seandainya variabelnya cuma 2, ya kan? Tapi dapatnya 80% atau bahkan 90%. Itu jelas mencurigakan. Kayak niat beli saja. Nggak mungkin niat beli itu 2 variabel itu bisa membentuk sampai 90%. Ya. Siapa di sini yang beli itu memang karena sikap sama norma, gitu kan? Rasanya nggak mungkin. Pasti ada variabel harga, ada variabel kualitas, ada variabel malas beralih produk, dan seterusnya. Sehingga mungkin variabel lain yang membentuk niat beli itu bisa sampai puluhan, sampai belasan atau sampai puluhan. Kalau diuji semua, skripsi kita nggak selesai.
Jadi kalau uji model ini, ya, kalau kalian dapat angka 25 pun ya nggak apa-apa, laporkan saja. Karena memang seperti itulah kekuatan model penelitian kita. Ya. Gimana cara ngujinya? Cara ngujinya nanti saya jelaskan sekaligus dengan regresi. Ya, saya jelaskan dulu regresi. Kalau kita sudah punya model, ya kan, ini saya jelaskan karena memang model penelitian yang ini, yang koefisien determinasi ini, dengan uji regresi itu satu kali klik. Jadi saya jelaskan dulu konsep regresinya dulu, ya, biar nanti satu kali klik kita langsung bahas dua. Ya. Untuk uji regresi yang kita pakai adalah perbandingan antara T hitung dengan T tabel, ya, T hitung dengan T tabel. Sekali lagi, T hitung itu keluar dari SPSS atau perhitungan manual kalau kalian pakai rumus, ya kan. Sementara T tabel itu sudah ada, tinggal download saja dari Google. Ya, kita pakainya 0,05, ya. Di sini nilainya kita pakai yang infinity atau yang paling bawah, ya, yaitu 1,645. Ini boleh dihafal, ya. Pokoknya kalau udah nilainya tuh di atas 1,645 aja, hitungnya berarti dia valid. Nah, berarti dia memiliki kekuatan regresi yang signifikan, ya. Jadi kita pakai ini saja, signifikan 5% yaitu 1,645, ya. Jadi kalau T hitungnya lebih besar pada T tabelnya 1,645, maka dia punya pengaruh, ya, atau punya regresi, ya, signifikan regresinya. Ya. Gimana cara menghitungnya atau cara carinya? Sebenarnya sama dengan asumsi hetero sama multicol, yaitu analyze, regression, linear. Nah, kalau sudah diapakan, tidak diapa-apakan lagi. Langsung klik OK saja. Jadi tidak ada statistik, tidak ada plot. Langsung saja klik OK, maka nanti akan keluar nilainya. Ya, model summary ini yang kita pakai adalah R-square. Ya, kemudian koefisien determinasi yang kita pakai adalah nilai T. Oh ya. Saya lupa. Koefisien determinasi yang kita lihat itu adalah nilai adjusted R-square, ya. Ini. Ya. Koefisien determinasi atau uji model yang kita pakai adalah nilai adjusted R-square, ya. Jadi nilai ini, ya, nilai 0,75, 50, 25 ini adalah nilai adjusted R-square, ya. Ini yang akan kita lihat nanti. Sementara kalau uji regresi yang kita lihat adalah T hitung dibandingkan dengan T tabel. Klik analyze, regression, lalu pilih linear. Y-nya ada, X-nya juga ada. Tinggal kita OK-kan saja. Nah, yang kita lihat adalah model summary. Adjusted R-square atau ADJ R-square. Ya, ini kita copy, masukkan ke dalam Word, ya kan? Lalu kita tulis, ya kan? Berdasarkan hasil olah data, ya kan, diketahui bahwa koefisien determinasi pada model penelitian ini adalah sebesar 0,31, ya. Atau bisa dikatakan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh sebesar 31%, ya, pada pembentukan variabel Y. Sisanya, ya, yakni 69% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada pada model penelitian. Bisa seperti itu cara untuk menjelaskan kekuatan model penelitian kita. Ya. Kalau sudah, tadi tinggal lanjut ke uji parsial atau uji T. Uji T dulu ya, uji F-nya belum. Ya. Gimana cara uji T? Uji T membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Kita copy saja di sini namanya koefisien. Ada nilai T. Ya, ada nilai T. Ini kita copy. Ya. Lalu masukkan ke dalam Word. Ya. Lalu dipastekan. Biar tidak terpotong, kita enter saja. Oke.
Nilai T hitungnya ya, X1 adalah 5,185, sementara X2-nya adalah minus 0,85. Wah, kalau kayak gini sudah ketahuan mana yang punya signifikan dan mana yang tidak. Ya, bisa kita buat interpretasi seperti ini berdasarkan hasil olah data, ya kan? Diketahui bahwa nilai T hitung untuk X1 adalah 5,185 dan untuk X2 adalah 0, minus ya, minus 0,085. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya variabel X1 saja yang signifikan pada atau hanya X1 saja yang berpengaruh gitu ya, yang berpengaruh pada pembentukan variabel Y. Seperti itu. X2-nya kenapa nggak signifikan? Karena nilai T hitungnya di bawah 1,645. Kan standarnya tadi udah nih, 1,645. Ya kan? Ternyata di bawah itu. Sehingga apa? Sehingga bisa dikatakan X2 itu tidak regresi atau tidak terbukti. Ya, hipotesanya tidak terdukung. Ya, seperti itu. Oke. Masih ada satu lagi, yaitu uji regresi simultan atau uji F. Nah, uji F ini berbeda dengan uji T. Kalau uji T itu masing-masing, makanya disebut sebagai parsial. Parsial itu kan terpisah, ya. Jadi X1 diujikan ke Y, ya kan? X2 juga diujikan ke Y. Ini kan ada keterangan independen variabelnya Y1, ya. Yang diuji adalah X1 pada Y1, X2 pada Y1. Ternyata yang ketika dilihat T hitung yang kuat hanya X1. Yang signifikan itu hanya X1, sementara X2 itu tidak signifikan. Kalau kita lihat X1 tadi apa? X1 adalah sikap, sementara X2 adalah norma subjektif. Sehingga bisa kita simpulkan, yang membentuk niat untuk ngopi, ya, niat ngopi, itu hanya sikap saja. Norma subjektif ternyata tidak berpengaruh, atau tidak ada hubungannya. Jadi norma subjektifnya tidak ada. Ya, khusus untuk penelitian ini. Tapi kalau untuk uji F, dia tidak lagi X1, X2, tapi secara simultan, bersama-sama. Nilainya hanya satu, yaitu nilai F. Ya, yaitu hanya nilai F. Oke. Kalau nilai F yang kita lihat adalah nanti tabel namanya tabel ANOVA, Analysis of Variance. Ya. Nilai F nanti cara perhitungannya adalah membandingkan F hitung dengan F tabel. Lagi-lagi tabel. Ya kan? Cuman untuk F ini saya tidak kasih F tabel, ya. Saya ajarkan cara melihat signifikansi dengan yang namanya p-value, ya, probability error, ya. Di mana F hitung, ya, di mana uji regresi simultan ini atau regresi linear berganda ini dikatakan memiliki pengaruh jika p-value-nya di bawah 0,05. Kalau p-value-nya di atas 0,05 berarti dia tidak signifikan atau tidak ada pengaruhnya, tidak ada regresinya, ya. Tapi kalau p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 maka bisa dikatakan dia ada regresinya atau signifikan, ya, ada pengaruhnya. Gimana caranya? Sama kayak tadi, analyze regression linear, ya. Kalau sudah langsung saja klik OK, ya. Yang kita lihat nanti tabel ANOVA, ya. Di sini juga sudah ada tabel ANOVA, karena kita tadi kan melakukan sama, regression, ya kan, analyze regression linear, ya kan. Jadi dari asumsi klasik hetero, multicol, model, ya kan, yang koefisien determinasi, uji T sama uji F itu semuanya lima-limanya satu kali klik. Apa yang diklik tadi analyze, ya kan, regression, lalu pilih linear, masukkan X1 ke Y, ya. Y1 ke dependent, X1 dan X2 ke independent. Bedanya tadi kalau uji hetero, plotnya masukkan dulu explicit ke Y, sementara Z prediction masukkan ke X, continue. Kalau multicol, collinearity-nya kita centang, lalu klik continue. Kalau sudah, kita klik OK. Maka lengkap nanti, uji model muncul, ya kan,
uji koefisien multikolinearitas muncul, yaitu nilai VIF, kemudian scatter plot juga muncul. Jadi 5 pengerjaan ini satu kali klik. Ya, cuman kan kita pada posisi ini kita ngelihat ini saja, ya, melihat tabel ANOVA karena ada nilai F-nya. Ya. Ini kita copy, masukkan ke dalam Word, ya kan, Ctrl F. Yang kita lihat adalah nilai probability error, yaitu nilai sig. Ya. Dikatakan signifikan jika di bawah 0,05. Di sini signifikannya 0,000. Artinya apa? Artinya X2 dan X1 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh pada pembentukan Y1. Ya. Pada data di atas, ya, ke hasil olah data, ya, pada hasil olah data di atas, diketahui bahwa nilai signifikan uji ANOVA adalah 0,000. Dengan demikian, ya kan, demikian dapat diartikan bahwa, ya, secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh pada pembentukan Y titik. Seperti itu. Ya, kalau sudah selesailah laporan kita. Ini yang hanya ecek-ecek saja 4 halaman, gitu ya.